Kelihatan Pak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida wa liman tasabbaba bi hadzal khairil azim. Allahumma ja'al a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir Dzulqa'dah yang insya Allah menurut kalender nanti sore atau nanti malam kita akan masuk dalam 1 Dzulhijjah. Dan kalau memang benar nanti itu adalah 1 Dzulhijjah, maka insya Allah mudah-mudahan hari rayanya bersama. Insya Allah 10 Dzulhijjahnya tepat pada 27 Mei insya Allah. Tapi kalau nanti malam berbeda ya wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar wa layalin ashr, dan Allah bersumpah wa layalin ashr, dan demi layalin ashr. Kalau diterjemahkan secara harfiah adalah 10 malam atau 10 malam. Yang dimaksud di sini wa layalin ashr itu adalah al-ayyam al-ula min Dzulhijjah, hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan umat ini, maka ketika umat ini umurnya tidak panjang, maka kemudian Allah memberikan satu amal-amal yang luar biasa yang dikerjakan tapi pahalanya luar biasa. Maka pada bulan Ramadan kemarin kita diberikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan afdalnya itu adalah layali, malam-malamnya. Maka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, afdalnya itu adalah nahar, afdalnya itu adalah siangnya. Maka walayalin ashr adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kata yaum dalam bahasa Arab ketika disebutkan yaum, maka itu adalah mencakup 1 hari atau 1 malam. Begitu juga dengan kata lail, 1 hari atau 1 malam. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, layal dan ayyam, maka maknanya hari dan malam. Nah, maka walayalin ashr, lama sepakat maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maksudnya adalah siangnya, malam, bukan malamnya. Nah, terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sudah sering kita mendengarnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ushr. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu hari di antara hari-hari ini di mana amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah ketika dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari yang pertama. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah lebih utama, lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah?
qala walal jihadu fi sabilillah. Subhanallah, ini luar biasa. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya itu adalah lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali orang itu berangkat dari rumahnya untuk jihad fisabilillah dengan dirinya dan dengan hartanya, kemudian tidak kembali lagi dan tidak membawa satu apapun. Nah, maksudnya adalah mati syahid. Nah, kalau mati syahid maka tidak tertandingi. Tapi kalau orang itu berangkat perang terus kembali lagi, maka amal-amal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah yang tidak meninggal, yang tidak syahid. Tapi kalau yang syahid itu lebih utama daripada amal-amal ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan 10 hari pertama ini luar biasa. Karena itu ulama bersemangat. Kenapa? Karena ini lebih nyata daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau ini kan jelas, siangnya jelas, puasanya jelas, nah, dan Allah katakan 10 hari itu lebih utama. Tapi kalau di bulan Ramadan kadang ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, tapi Allah tidak jelaskan kapan harinya, kapan malamnya. Tapi kalau ini jelas, bahkan nanti tanggal 9 itu hari Arafah, innallaha yanzilu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Nah, kemudian bertanya sama dengan pertanyaan ketika di sepertiga malam, hal min sa'ilin yas'alu fa'utiyahu, hal min mustaghfirin yastaghfiru fa'aghfiru lahu. Apakah ada di antara hambaku yang minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ampuni. Apakah ada hambaku yang mengajukan permohonan, proposal, keinginan, maka aku akan kabulkan. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal-amal apa yang perlu dilakukan ketika 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Dalam riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, beliau bersabda, ma min ayyamin a'zam wa la uhib wa la ahabbu ila Allah al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ushru fa'aqtiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, perbanyaklah takbir dan tahmid. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah. Karena itu inilah dalil takbir, tahlil, tahmid mutlak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, di antara amal-amal apa saja, sangat banyak sekali ya, mungkin ada sekitar 10 ya. Kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah melaksanakan haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aktsiru minas shaum, perbanyaklah puasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka perbanyak puasa ini tidak ada batasnya. Maksudnya ya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Mau setiap hari boleh. Karena itu kalau panjenengan pas lagi haji, biasa mulai 1 Dzulhijjah itu sudah digelar sufroh di masjid. Sufroh. Nah, itu bukan menyambut jamaah haji, itu untuk buka bersama
Dikira itu menyambut jamaah haji dari Indonesia, dari mana-mana. Enggak, itu untuk dalam rangka mendapatkan pahala puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu 9 hari. Kemudian memperbanyak takbir, kemudian bertaubat dan meninggalkan maksiat, kemudian membaca Al-Quran dan lain-lain, dan kemudian berkorban pada hari raya kurban dan pada hari tasyrik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh yang satu pada umroh yang lain kaffaratun lima bainahuma, menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ini mengisyaratkan jamaah yang dirahmati Allah bahwasanya umroh itu tidak sekali. Kalau haji sekali wajibnya. Tapi hadisnya terkait dengan umroh, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma, maka menjadi penghapus antara keduanya. Tahun ini umroh, 2 tahun lagi umroh. Nah, ini kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, dan tidak ada haji mabrur pahalanya kecuali surga. Tapi orang Indonesia ini luar biasa, Pak. Satu hari bisa umroh 2 kali, pagi umroh, sore umroh. Nah, ke Tanim kan, ke 10 real ke Tanim, nanti umroh, besok umroh lagi, besok umroh lagi. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Mumpung di sini, Pak, balik menit 35 juta. Apalagi sekarang afternya naik kan gitu ya. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ancaman jika sengaja menunda ibadah haji padahal mampu. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, inna abdan ashahtu lahu jismah wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah tamdi alaihi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrumun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu darinya 5 tahun dan tidak menghadiri undanganku, tidak naik haji, maka ia disebut Allah sebagai al-mahrum, orang yang terhalang dari kebaikan. Nah, ini ketika sudah mampu berhaji tapi kemudian tidak daftar haji, nanti saja. Tapi kalau kita ini punya banyak alasan, Pak, ya, masa tunggunya masih lama kan gitu ya. Nah, ini terakhir ini sudah bukan 200, kalau sekarang ini sudah 30 sampai 35 tahun lagi, Masya Allah, untuk Malang ya, untuk Malang. Kecuali panjenengan haji plus 6 sampai 7 tahun atau haji pakai visa mujamalah, ini bisa langsung berangkat kan ya, pakai mujamalah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis diriwayatkan, wa fi riwayah annahu qala liyamut yahudiyan aw nasraniyan yaquluha thalatha marrat, hendaklah mereka mati dalam kondisi Yahudi atau kondisi Nasrani. Siapa itu? Dan Rasul mengatakan 3 kali, rajulun mata walam yahuj, orang yang sengaja tidak berhaji padahal dia mampu, kemudian dia meninggal, wa wajada lidzalika sa'ah, padahal dia punya uangnya, punya untuk berangkat, wa khulliyat sabilu, dan jalannya juga ada, lancar, tidak terhalang perang, tidak terhalang sakit, tidak terhalang ini, badannya sehat, uangnya ada, tapi nggak berangkat haji. Maka kata Rasulullah, pilihannya mau matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Ya Allah. Nah, ini orang yang punya uang tapi tidak berangkat
haji. Nah, kalau sekarang ya lumayan Pak ya, pakai visa mujamalah ya bisa 350 ke atas. Baik, kemudian terkait dengan fadilah puasa tadi, puasa 9 hari dalam hadis umum ya, terkait dengan keutamaan puasa disebutkan ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasa itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaihi. Ini puasa umum. Maksudnya orang puasa, apakah puasa sunnah, apakah puasa wajib. Nah, apalagi kemudian ketemu dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah, maka lebih utama lagi. Dan utamanya jamaah yang dirahmati Allah itu adalah puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an ayyukaffira as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah itu akan meleburkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi 2 tahun ya, Masya Allah. Tetapi yang dimaksud dosa di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tetap perlu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya di malam-malam Idul Adha itu ada takbir keliling. Takbir keliling. Nah, boleh jadi ini adalah mengamalkan hadis Rasulullah fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Boleh jadi. Atau dalam firman Allah ayat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, dan diantaranya zikirnya itu adalah tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid yaitu alhamdulillah. Bagaimanakah takbir yang masyru' jamaah yang dirahmati Allah? Nah, takbir yang masyru' takbirannya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, 2 kali. Nah, kok ada yang 3 kali? Barangkali mengambil keumuman innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang dengan yang ganjil, makanya takbirnya 3 kali. Tapi kalau redaksinya dalam hadisnya yaitu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian takbir ini ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak sepanjang waktu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Jadi Ahad maghrib sudah masuk 1 Dzulhijjah, ini masuk takbir mutlak. Kita takbiran nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai mic ya nanti. Nah, monggo mau takbiran di rumah, mau takbiran. Nah, ini takbir mutlak. Ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu mulai 10 Dzulhijjah malam 10 sampai tanggal 13. Nah, ini kapan? Dilakukan setelah selesai sholat. Maka selesai sholat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini namanya takbir muqayyad setelah sholat, berhenti sampai tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Jadi kalau maghrib sudah tidak lagi
takbiran, karena itu sudah masuk hari atau masuk ke 14. Kemudian berkorban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sahafihima, yaitu dan telah ditetapkan atau telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha berkorban menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih bertanduk amlahaini yang gemuk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Hadis ini muttafaqun alaihi. Nah ini, dan tidak ada batasannya ya, mau 2, mau 3 boleh, mau 10 kambing boleh gitu. Kemudian ada larangan mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban. Hadisnya adalah idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, jadi besok malam atau nanti malam, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian menginginkan untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambutnya, wa adfarihi, dan kuku-kukunya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan, Pak, itu kukunya binatangnya atau kuku orang yang mau berkorban? Nah, kalau hadis ini sya'rihi, nah ini wa adfarihi, maka kembali kepada orang yang berkorban. Orang yang berkorban. Baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kita akan membahas terkait dengan fiqhu al-udhiyah. Gimana hewan apa saja yang boleh untuk dikorbankan. Saya ambilkan dari fiqhu sunnah. Yang dimaksud dengan udhiyah, ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah adalah sebutan bagi hewan ternak, onta dan sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi di sini bahimatul an'am, yaitu binatang ternak, maka tidak termasuk nyembelih bebek, nyembelih ayam, mentok, meskipun 100 nggak masuk kurban, gitu, karena 3 hal itu. Gimana kalau kerbau dan sebagainya? Maka ini masuk dalam golongan sapi, masuk dalam golongan sapi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya udhiyah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak wahai Muhammad, fasholli, maka salatlah. Yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha, wanhar li rabbika, wanhar, dan sembelihlah korban. Nah, wanhar dalam bahasa Arab ada az-zabhu, ada an-nahru. Az-zabhu itu untuk selain onta, kambing, sapi itu zabhu. Tapi kalau untuk onta, nahara yanharu, karena nyembelihnya juga berbeda. Jadi kalau onta tidak bisa diturunkan, Pak ya, didudukkan kemudian disembelih, tapi dia disembelihnya saat dia berdiri. Ada pisau yang sangat tajam, langsung ditusukkan di tempat
di tenggorokannya, terus kemudian baru jatuh, baru disembelih. Nah itu makanya namanya nahr, wanhar. Jadi dengan berdiri, tidak bisa didudukkan, diturunkan. Kemudian, nah jemaah yang dirahmati Allah, ini kalau dalam sebuah hadis disebutkan ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tiadalah anak Adam melakukan satu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai Allah melebihi mengalirkan darah. Maksudnya adalah berkorban. Nah, jadi kalau pas hari tasyrik, amal apa yang utama? Ya berkorban itu sendiri. Dan korban ini jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis juga disebutkan innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Korban itu nanti akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dan dengan kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai pada Allah sebelum darah tersebut menetes di bumi. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa kalian dengan berkorban. Maka di sini korban itu adalah dalam rangka tibun nafs, memperbaiki diri, membersihkan diri, sebagai bentuk takorrub kepada Allah, dan juga sebagai bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, terkait dengan korban ini jumhur ulama sepakat bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan Abu Hanifah beliau mengatakan korban itu hukumnya wajib. Hadisnya, dalilnya adalah man wajada sa'ah falam yudhi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta dan tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Maksudnya ini ancaman yang luar biasa. Ente kalau kaya nggak mau korban, ngapain ente sholat? Nah, artinya korban ini wajib, dan menurut Abu Hanifah. Dan begitu juga beliau berdasarkan firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar perintah, dan asal perintah adalah wajib. Maka beliau menjadikan surat Al-Kautsar ayat 3 itu sebagai landasan bahwasanya korban itu wajib. Adapun dalil daripada jumhur ulama, jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raaitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan kalian menginginkan untuk berkorban. Kalimat arada yuridu yang artinya menginginkan, maka ini menunjukkan bahwasanya korban itu tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Kenapa? Karena arada. Kalau seandainya wajib, barangkali mungkin Rasulullah mengatakan idza raaitum hilala dzulhijjah falyudhi, hendaklah kalian berkorban. Tapi Rasul memberikan pilihan, idza arada wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Nah, ingin ini berarti tidak wajib, gitu. Kemudian kapan korban itu wajib? Jika seorang bernazar, ya Allah, nanti kalau anakku lulus, ya Allah aku akan korban kambing. Ya Allah, kalau ini lulus, ya Allah aku akan. Nah, kalau nazar, jadi dia nazar, dia mewajibkan dirinya untuk korban, maka korbannya itu menjadi
wajib hukumnya, atau dia mengatakan ini adalah untuk Allah. Jadi umpama dia punya kambing, kemudian dia mengatakan ini adalah nanti untuk Allah, maksudnya berarti itu wajib dikorbankan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, jenis korban, jenis hewan korban tadi sudah kami sampaikan, yaitu hewan ternak, onta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Kemudian berikutnya adalah ketentuan jumlah. Dari hadis riwayat Muslim diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Jabir qala, dari sahabat Jabir, beliau berkata, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah, 1 onta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Nah, inilah batasnya jamaah yang dirahmati Allah. Maka patungan itu untuk 7 orang. Tapi kalau patungan sa-RT, patungan sa-RW, nah ini latihan korban. Nah, latihan korban. Di sekolah itu ada patungan korban, 1 orang wajib 1 orang 100.000. Nah, karena 1 kelas ada 20, maka dapat 2 juta, berarti 1 kambing. Nah, ini kambing kelas A, kambing kelas B, kambing kelas C dan sebagainya. Nah, ini latihan korban. Latihan korban. Baik. 1 korban untuk 1 kambing untuk 1 keluarga. Mohon maaf. Kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Yudhahi, menyembelih 1 kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Bismillah, Allahu Akbar, hadza an, disebutkan namanya, dan untuk keluarganya. Ini hukumnya boleh. Jadi 1 kambing itu boleh untuk 1 keluarga. Fayakuluna, maka mereka makan, wa yut'imuna, dan mereka juga memberi makan orang lain, hatta tabahan nas fasara kama tara, maka sampailah kondisi berubah dan orang-orang berlomba-lomba sebagaimana engkau lihat saat ini. Jadi ini boleh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 kambing untuk 1 keluarga. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara hikmah korban yaitu menghidupkan syiar dan sunnah, kemudian mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, kemudian berbagi kebahagiaan di hari raya. Nah, ini tentunya berbagi kebahagiaan di hari raya karena tidak semuanya orang itu diberikan kelapangan rezeki. Boleh jadi jamaah yang dirahmati Allah, ada di beberapa tempat itu yang makan daging sapi, daging kambing itu hanya pada hari raya saja. Saya dulu nggak percaya, masa ada sih orang nggak makan daging kambing, daging sapi itu kecuali di hari raya. Tapi setelah di Malang ini ternyata banyak, Pak, daerah-daerah jauh, daerah-daerah terpencil yang mungkin ekonominya juga agak sulit, itu mereka makan kambing, mereka makan daging kambing, daging sapi itu hanya di hari raya. Nah, maka di hari raya, di 3 hari setelah Idul Kurban, hari tasyrik, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah azza wa jalla, yaitu hari makan dan hari minum dan hari zikir kepada Allah. Makanya di hari tasyrik itu tidak boleh puasa, kecuali jamaah yang dirahmati Allah, kecuali
jamaah haji yang tidak bisa nyembelih hadyu karena nggak punya uang, mungkin mahasiswa, mungkin ini hajinya haji tamattu dan harus nyembelih hadyu, tapi karena nggak bisa bayar hadyu nyembelih, maka diganti puasa 3 hari di sana dan 7 hari di tanah airnya. Tilka asyaratun kamilah. Maka nah ini boleh. Jadi mungkin hari tasyrik mereka berpuasa. Kenapa? Karena waktunya juga nggak luang ketika di sana. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan adab atau etika dalam berkorban. Yang pertama, al-ihsanu fin niyah, ihsan dalam niat. Hendaklah niat kita ini kita jaga benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kadang-kadang muncul jamaah yang dirahmati Allah, muncul pada diri kita, aku loh korban tiap tahun. Jadi dia menjaga korban tiap tahun. Enggak apa-apa, ini bagus, tapi tetap lillah, tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kadang-kadang bangga. Awakmu sih gak tahu korban, coba korban. Nah kan gitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah. Nah kadang-kadang muncul korban kok cilik ngono, korban itu sing gede. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, perlu menjaga hati ya, perlu menjaga hati karena korban ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu adalah untuk pencitraan, untuk yang lain-lain, maka layyanallaha luhumha, tidak sampai pahalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan dalam memilih hewan korban. Dari Hasan As-Sabit, ia mengatakan Rasulullah memerintahkan kami dalam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk memakai pakaian yang terbaik, wangi-wangi yang terbaik, dan berkorban dengan hewan yang termahal yang kami mampu. Hewan termahal yang kami mampu. Kalau mahal berarti besar, kalau mahal berarti dagingnya banyak kan gitu. Ya kalau sapi 19 juta dengan sapi 25 juta kan beda ya. Nah ini termahal, begitu juga dengan kambing 1,5 dengan kambing 3 juta kan beda. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, syarat umur minimal, ini ya, kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, cempe 1 tahun nggak boleh. Kambing Jawa 1 tahun boleh. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah. Domba atau kambing gembel yang besar itu maka 6 bulan sudah cukup untuk dibuat korban. Maka boleh jadi jamaah yang dirahmati Allah, ada kelompok majelis tertentu yang mungkin menyalurkan korban, loh kok kambingnya cili-cili, loh sing penting syaratnya wis cukup. Artinya mungkin sudah powel, sudah umurnya tapi badannya kecil kan gitu ya, maka kita husnudzonnya. Jabir meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah. Musinnah itu unta yang umur 2 tahun. Kecuali apabila ia menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jadza'ah, domba yang umurnya lebih dari 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 cacat pada hewan yang tidak boleh dikorbankan. Al-awra al-bayyin, yang jelas kebutaannya, hewan buta nggak boleh dikorbankan. Al-maridatu al-bayyin maraduha, yang sakitnya parah, sudah jelas-jelas penyakit mulut, penyakit kuku dan sebagainya. Nah ini jelas sakitnya, dikhawatirkan dalamnya itu rusak, maka nggak boleh dikorbankan. Kemudian
Al-arja al-bayyin dhul'uha, yang pincang, yang jelas kepincangannya. Kakinya kecil sebelah kan gitu ya, enggak boleh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian al-ajfa allati la tunqa, dan hewan yang kurus sekali, yang sampai kelihatan tulangnya. Nah, ini tentunya tidak boleh. Kemudian ihsan dalam penyembelihan, menyembelih dengan tangannya sendiri, ini sunnahnya begitu kalau bisa, tapi kalau bagi yang tidak tahan melihat darah maka bisa diwakilkan. Kemudian menyembelih dengan ihsan, dengan sesuai dengan aturannya. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Apa yang dikatakan ketika menyembelih? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza an fulan. Ya Allah, ini kambing, ini sapi, an fulan, disebutkan nama-namanya. Kemudian kalau nggak bisa maka minimal menyaksikan dalam penyembelihan dan berdoa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang Pak Jagal ini kan kadang-kadang kan nyembelih banyak ya, maka kadang-kadang nggak nyebut nama kan gitu ya. Tapi paling tidak bismillahi Allahu akbar, yang nyebutkan nama panitianya, kambing ketiga atas nama Bapak fulan-fulan. Nah, maka karena banyak maka jagalnya cukup bismillahi Allahu akbar, cukup gitu. Yang penting jangan lupa nggak bismillah kan gitu ya. Naudzubillah. Baik. Ada dalam penyembelihan yang menyembelih adalah baligh, berakal, laki-laki, perempuan boleh. Perempuan kalau mau menyembelih boleh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Menggunakan alat sembelihan yang tajam, kemudian tidak menzalimi dan menyakiti hewan kurban. Nah, gimana tidak menzalimi? Salah satunya meletakkan atau menaruh alatnya, sembelihannya itu di dekat dengan binatang yang mau dikorbankan. Jadi di sini tempat sembelihannya, di situ mau disembelih antri, nggak boleh, kasihan ya. Nah, dia sudah tersembelih sebelum disembelih itu, gitu ya. Atau menzaliminya, dipukul supaya nggak gerak, dipukul kepalanya. Nah, ini nggak boleh juga, baru disembelih. Nah, ini kemudian tasmiyah, dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian memutuskan hulkum dan mari. Hulkum dan mari yaitu jalan nafas dan jalan makanannya. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ihsan dalam pembagiannya. Kulu wa'at'imu waddakhiru, makan minumlah dan berilah makan kepada orang-orang, waddakhiru, dan simpanlah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada batasan. Ini semuanya dikembalikan kepada kearifan lokal. Apakah yang korban dapat 5 kilo, dapat 3 kilo, itu kearifan lokal, monggo, tidak ada aturannya. Yang ada itu kulu wa'at'imu waddakhiru, makanlah dan berilah makan orang lain, waddakhiru, dan simpanlah daging korban itu. Maka kalau menyimpan sendiri, paling tidak dibagi menjadi sepertiga dimakan bareng-bareng, sepertiga dikasihkan, sepertiganya disimpan gitu. Kemudian terakhir, hal-hal yang terkait dengan korban. Daging korban boleh dijual oleh fakir miskin yang menerima daging tersebut. Bukan, maksudnya kalau fakir miskin itu dapat korban banyak, maka dagingnya ini boleh dijual. Kan mungkin Bapak jamaah yang dirahmati Allah, boleh jadi karena dia sudah terkenal kan gitu ya, setiap orang ngasih kan itu, setiap orang ngasih, boleh jadi dia dapat banyak, mungkin dapat berkilo-kilo kan gitu ya. Nah, dia juga nggak punya freezer, dia juga nggak punya ini, maka dia mau jual. Apa hukumnya? Boleh, karena ketika sudah diberikan kepada orang tersebut maka hak dia, mau dimakan, mau dijual, mau dibuat pentol, cap, dan lain-lain, hukumnya boleh. Kemudian kulit daging tidak boleh dijual atau untuk pembayaran tukang jagal atau jumhur. Ini pendapat jumhur.
Menurut Abu Hanifah boleh dijual, namun hasilnya tetap disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Wes Pak, sampean nggak usah kulitnya buat sampean, gak tak bayari tapi kulitnya buat sampean aja nggak boleh. Nah, tapi yang boleh adalah jamaah yang dirahmati Allah ini diberikan kepada panitia. Nah, panitia terserah, panitia mau diberikan orang lain monggo, panitia mau dijual untuk operasional untuk apa, nah ini, tapi tidak boleh sebagai ongkos sembelihan gitu. Kemudian memberikan korban kepada non muslim, ini ulama khilaf dalam bab ini, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, demikian terkait dengan fikih korban. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan korban dan hari raya, monggo. Terkait dengan korban ini yang pertama, panitia. Ini ada beberapa panitia ini biasanya diberikan satu bagian yang akan ada misalnya, karena mereka tidak bekerja, jadi diberikan mereka satu besek gitu untuk mereka bekerja. Di samping dia dapat dari bagian warga. Ini yang kedua, ini terkait dengan korban, orang yang berkorban. Orang berkorban, misalnya, saya korban 2 kambing, tapi saya minta sumpil, itu 4-4-nya saya ambil. Depan belakang kok ya? Enggak. Bahkan itu. Oh, belakangnya 2. Oh. Dua. Saya juga minta daging. Saya juga minta hati. Ini kami dari panitia, misalnya kami dari itu. Nah, ini itu menyembelihkan gimana? Titip nyembelih itu Pak namanya. Titip nyembelih. Nah ini Ustaz, apakah seperti itu boleh? Korban itu apa boleh? Baik. Karena tadi kalau misalnya kita nggak terima, misalnya seperti itu. Oh, panitia ini aku amanah seperti itu. Dan seperti yang pertama tadi, tahun-tahun yang lalu itu panitia diberikan seperti itu. Nah, kalau ada berapa sekarang nggak boleh panitia ya makan apa di situ aja, nggak usah bawa pulang. Nah, jadi yang panitia ketua panitia apa itu namanya ini jadi masalah fitnah. Akhirnya nggak peduli 5 orang, ya itu. Nah, yang ketiga kalian panitia ini bekerja. Nah, siangnya ini mesti biasanya dimasakan sate atau gulai misalnya seperti itu. Jadi dengan korban itu tidak banyak lah. Jadi apakah itu? Oke. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan pembagian daging ya. Jadi pertama terkait dengan apakah panitia boleh mendapatkan satu bagian atau 2 bagian atau lain-lain. Dalam terkait dengan pembagian daging kurban ini ada hadis yang pertama, hadis melarang untuk menyimpan daging korban. Jadi ketika itu kondisi paceklik, kondisi rakyat sangat membutuhkan daging, nah maka kemudian banyak orang ketika nyembelih, banyak orang-orang datang, orang-orang Badui itu datang. Maka Rasulullah saat itu melarang jangan kalian simpan daging korban, bagi semuanya. Kenapa?
karena orang-orang butuh makan. Tapi tahun berikutnya kulu wat'imu waddakhiru. Tahun berikutnya karena kondisi ekonomi sudah membaik, maka hadisnya, perintahnya berbeda. Makanlah, berilah makan orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Nah, jadi yang pertama tidak boleh nyimpan. Kenapa? Karena kondisi masyarakat sangat membutuhkan. Nah, yang kedua, boleh dimakan, boleh dikasih orang, boleh di ini. Nah, maka yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam bab ini adalah melihat kemaslahatan. Nah, jadi hadisnya nggak boleh disimpan. Kenapa? Karena orang membutuhkan. Wong orang banyak datang supaya berharap dapat daging, lah kok malah disimpan. Nah, ini kan menyakitkan hati orang yang ini. Nah, tapi berikutnya ekonomi sudah membaik, boleh disimpan. Nah, batasannya adalah sepertiga, Pak. Batasannya itu sepertiga, artinya dimakan, dibagikan, yang boleh disimpan itu hanya sepertiga. Artinya kalau orang itu nyembelih sendiri, tidak melibatkan orang lain, kan ada orang yang pinter bisa nyembelih sendiri, nguliti sendiri dan ini, maka dia menyimpannya itu sepertiganya saja, yang 2/3-nya dibuat makan atau dibagi-bagi kepada tetangga. Nah, panitia dalam bab ini masuk dalam kearifan lokal, monggo. Nah, mau dibagi 1 porsi 1 kilo atau cuma setengah kilo, ini kearifan lokal, hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hukum asal berkorban itu adalah sendiri. Artinya korbannya itu sendiri. Rasulullah pun korban sendiri. Bahkan dalam satu ini Rasulullah nyembelih 100 onta. Tapi karena jadi sekitar 60 disembelih Nabi, selebihnya diserahkan kepada Ali untuk penyembelihannya. Nah, ini maka kalau kita nyembelih sendiri tadi cuma sepertiga saja boleh disimpan. Nah, kalau dititipkan orang lain, kalau diserahkan panitia, ya maka kita berkorban ini, jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau ikut panitia, dititipkan panitia, ya ikuti aturan panitia. Gitu, ini kan babnya kesepakatan saja. Kalau nggak mau sampilnya 2, mau hatinya, mau ininya, monggo disembelih sendiri. Toh itu juga sah, boleh. Gitu. Tapi kalau umpama bawa kambing 1, Pak, saya nanti minta 7 bagian ya. Tuh sembelihan dewe kok. Kambing kan biasanya cuma jadi 10, Pak. Nah kok minta 7, lah itulah nitip nyembelih kambing namanya itu. Nah ini maka kalau dititipkan panitia, ya sudah ikuti aturan panitia. Kan panitia sudah mengumumkan setiap orang yang nyembelih, kalau sapi dapat sekian, kalau kambing dapat ini dan sebagainya. Nah gitu. Jadi begitu Pak. Jadi kaku-kakuan ya nek gelem ikut ya. Gitu. Karena ini kearifan lokal Pak ya. Maksudnya tidak ada nasnya, tapi kembali kepada 2 hadis itu, kondisi tidak boleh menyimpan karena masa paceklik. Nah, tapi kalau dalam kondisi ekonomi baik-baik saja, ya monggo boleh disimpan sepertiganya. Wallahu a'lam. Oh, nggak apa-apa. Itu masuk. Kulu, makanlah, wa'timu, dan berilah makan orang lain. Boleh. Gitu. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih. Kalau batasan terkait zakat, ini ada zakat ternak itu. Kalau itu adalah usaha paling apakah ada batasan kalau misalkan kambing dalam ekor terus cara mengeluarkannya gimana? Oke. Kalau batasan untuk kambing minimal itu adalah minimal adalah 40. Likulli arba'ina syat. Setiap 40 kambing dikeluarkan zakatnya 1
kambing. Nah itu kemudian permasalahannya, apakah itu al-milku tam atau milku mustarak? Apakah kepemilikannya itu sendiri ataukah bersama, kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang dimaksud di sini adalah milkun tam, kepemilikan itu penuh. Jadi orang itu benar-benar punya kambing 40 kambing dan berjalan 1 tahun, haul, berjalan 1 tahun. Nah, baru kemudian kalau sudah punya 40 kambing dan berjalan 1 tahun, maka wajib mengeluarkannya zakatnya adalah 1 kambing. Nah, kalau gimana kalau partner ini ternyata ini milik 2 orang, 3 orang, ya belum masuk. Tapi biasanya jamaah yang dirahmati Allah, jadi zakat itu kan lebih kepada keikhlasan dan lebih keterus terangan diri. Boleh jadi orang itu sebelum 40 dalam rangka ngakali supaya nggak zakat, kan gitu kan, ngakali nggak zakat, kurang 1 bulan dijual 10, kan tinggal 30, oh gak wajib zakat, kan. Ya, mari kan ditampar kalau malaikat. Nah, mari terus kemudian mulutnya nggak bisa gerak dan macam-macam. Kenapa? Ngakali zakat, kan gitu ya. Nah, ini ada kan setiap 40 kan ya, 100, kemudian nanti 120 kan gitu, baru kambing 2, 120 kambing 2 gitu. Tiap 40 ya. Baik. Nah itu milkun tam, kepemilikan penuh. Tapi kalau kepemilikannya bersama ya tidak wajib. Umpama partner ini 3 orang, 2 orang bikin peternakan, kan gitu ya. Nah maka kalau barangkali, tapi biasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak masuk di zakat peternakan, maka masuk dalam zakat tijarah, zakat perdagangan. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan kambing kalau untuk disyaratkan untuk ternak itu, yang di zakat itu adalah 2, as-saumu wal haulu, digembalakan dan berlalu 1 tahun. Jadi pertama jumlahnya sudah cukup, kemudian yang kedua itu digembalakan. Nah tapi kalau yang untuk perdagingan, untuk dan lain-lain, nah itu tidak masuk dalam zakat hewan ternak, tapi nanti maksudnya adalah zakat perdagangan. Jadi yang dihitung adalah keuntungan atau margin setiap tahunnya, atau setiap kalau pakai termin ya setiap terminnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.